Shalom God Lovers. Pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita naikkan satu pujian untuk Dia. Kita rindu menyenangkan Dia dan mengenal Dia lebih dalam. Bapakku rindu menyenangkanmu, hajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya, kami rindu Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk mengenal-Mu, memahami-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, hajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Shalom God Lovers. Dalam hari yang luar biasa ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan sebelum semua aktivitas kita di sepanjang hari yang baru ini. Apapun keadaan saudara,
Dan di waktu manapun saudara berada, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dan menolong kita untuk tetap ada di dalam jalan dan rencananya. Kalau saudara belum mengikuti seri sebelumnya, kemarin saya bahas tentang Allah Sang Penyedia atau Jehovah Jireh. Renungan ini diambil dari Kejadian pasal 22. Ini tentang kisah Abraham karena mendengarkan suara Tuhan sehingga dia pergi untuk mau mengorbankan Ishak anaknya. Tetap dalam Kejadian 22 ayat 1-3. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, jika kemarin kalau kita lihat bahwa Abraham mesti taat dan penuh pengorbanan, atau mungkin harus selesai dengan dirinya untuk memutuskan pergi berkorban, dan akhirnya perjalanan itu menemukan tempat yang disebut penyediaan Tuhan. Nah, di hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal basic yang lain, yaitu kisah ini bermula ketika Tuhan datang dan berbicara kepada Abraham di suatu malam, ya, dan berkata begini, ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Jadi setelah semuanya itu, setelah dia punya Ishak, setelah dia mengusir Hagar dan Ismail, setelah berbagai kisah dengan Abimelek di Kejadian 21, setelah kisah-kisah itu beruntun dalam hidupnya dan mungkin dalam waktu panjang karena Ishak sudah beranjak remaja, dia mendapatkan kenyamanan dan mungkin dia begitu luar biasa. Ada tiba-tiba datang berita kepada Abraham dari Tuhan Allah itu sendiri. Mengapa Abraham bisa tahu itu Tuhan? Karena Abraham bergaul dengan Tuhan. Abraham bersahabat dengan Tuhan, dan Alkitab katakan Abraham dipanggil sebagai sahabatnya Allah. Alkitab mengatakan Allah bersahabat dengan Abraham. Nah, Yesus berkata, jika kita mau menjadi pelaku firman, maka Tuhan Allah atau Yesus sendiri berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi sahabat mengetahui banyak bahkan rahasia dalam kehidupan persahabatan itu. Karena itu saudara, Abraham tahu rahasia bagaimana dia menemukan anugerah kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan kemarin saya katakan bukan hanya sifatnya materialistik, bukan. Tapi penyediaan Tuhan dalam hikmat, di dalam urapan, di dalam kasih karunia, di dalam berbagai jalan kehidupan kita. Akan ada banyak penyediaan Tuhan jika kita taat kepadanya. Nah, Abraham pada malam itu, Tuhan datang dan berbicara kepadanya. Kenapa sekali lagi Tuhan berbicara kepada Abraham? Karena Abraham bergaul dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak mungkin mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan dari hari ke hari, percayalah akan ada suara Tuhan buat hidup kita, akan ada arahannya untuk setiap langkah kita ke depan. Dan yang kedua hal penting selain Tuhan berbicara kepada Abraham karena hubungan dia dengan Tuhan, Abraham bukan hanya pendengar, tapi Abraham bertindak. Abraham mendengarkan suara Tuhan dan dikatakan keesokan harinya, jadi malam dia dapat vision, malamnya dia dapat mimpi, malam dia dengar suara Tuhan, besoknya dia langsung bertindak. Nah saudara, banyak kali dalam hidup kita tidak menemukan penyediaan Tuhan karena kita tipe menunda. Kita dengar Tuhan, lakukan ini. Karena Tuhan selalu perintahnya tidak langsung ujungnya benefitnya, enggak. Tuhan hanya suruh kita bertindak gitu ya.
Tapi kadang banyak orang menunda, kadang banyak orang masih dialog mempertimbangkan untung dan ruginya. Saudara, ketika engkau lambat bertindak, maka akan ada penundaan di ujungnya untuk saudara boleh menerima berkat. Semakin cepat engkau beresponi Tuhan dan rencananya, semakin cepat pula engkau akan menemukan penyediaan Tuhan buat hidup saudara. Karena di setiap perintah, setiap arahan, setiap tugas yang Tuhan percayakan, ujungnya akan ada kemenangan, ujungnya akan ada mujizat buat hidup kita. Karena itu jangan engkau menunda. Coba mulai praktek untuk taat dan bertindak. Saudara, dengarkan arahan Tuhan. Nah, mulainya dari mana? Dari membangun persekutuan persahabatan dengan Tuhan. Hari-hari ini kita dengar banyak orang tertipu karena di telepon dapat suara tapi bukan suara temannya. Saudara, jadi banyak orang yang tertipu mentransfer uang dan lain-lain sebagainya. Penipu itu sangat lihai pintar. Kenapa saudara? Penipu itu selain menipu mungkin karena keluarga kita dan lain-lain sebagainya. Penipu itu menjanjikan benefit. Beda dengan Tuhan. Penipu itu berkata kalau kamu transfer akan ditransfer balik sekian banyak juta gitu. Sekian keuntungan kau dapatkan. Para penipu kayak gitu. Kalau Tuhan tidak. Tuhan ingin kita mentaati Dia terlebih dahulu. Benefitnya tidak ada kasih tahu. Tapi ujungnya benefitnya engkau dan keturunanmu akan mendapatkan berkat. Karena itu saudara, perlu ketaatan atau cepat bertindak. Karena begini, Alkitab juga katakan begini, yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengar, tapi mereka yang memutuskan untuk menjadi pelaku dari firman itu. Tuhan mau hidup saudara dan saya kita berbahagia. Tuhan mau hidup saudara dan saya kita mengalami mujizat. Tuhan mau kita berjalan walaupun melewati tantangan tidak mudah, tapi ujungnya menemukan penyediaan Tuhan. Yang di dalam penyediaan itu bukan hanya kita sendiri diberkati, tapi keluarga anak cucu kita bisa diberkati. Karena itu hari ini saya dorong kita ingat terus bergaul karib dengan Tuhan. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan menunda. Cepat respon dan bertindak. Karena dalam tindakanmu akan ada berkat yang menyertai engkau. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan Tuhan bagi kami hari ini. Kami percaya ada penyediaan Tuhan untuk kami hari ini. Karena itu Roh Kudus, mampukan kami untuk mentaati Tuhan dan firman-Nya. Roh Kudus, mari bersama kami, menuntun kami, mengajarkan kami, bawa kami kepada seluruh kebenaran. Karena hanya di dalam kebenaran yang Tuhan mau kami hidupi, kebenaran itu memerdekakan kami. Dan hanya di dalam tindakan kami meresponi ketaatan kepada firman, maka kebahagiaan yang seutuhnya kami dapatkan dalam hidup kami. Bagi Tuhan segala pujian, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God lovers, kalau Anda diberkati, silakan bagikan channel ini kepada orang-orang yang mungkin teman saudara yang memerlukan, supaya mereka juga mendapatkan tempat penyediaan Tuhan buat hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.